Pratimo Koboboy dari kelas B PAUD. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan perkembangan anak usia 1 sampai dengan 3 tahun dengan dosen pengampu Bapak Syamsul Bahri Mamoto SPD MPD. Periode usia dini 0 sampai 5 tahun sering dijuluki sebagai masa emas atau golden age karena pada fase ini terjadi perkembangan yang sangat pesat baik secara fisik, kognitif, sosial maupun emosional. Sayangnya kesadaran orang tua terutama di daerah pedesaan tentang pentingnya memantau dan mendeteksi perkembangan anak sejak dini masih cukup rendah. Akibatnya, tidak sedikit anak yang mengalami keterlambatan perkembangan yang sebetulnya dapat dicegah atau diminimalkan jika terdeteksi lebih awal. Data Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menunjukkan bahwa sekitar 34% anak mengalami penyimpangan perkembangan dengan 10% diantaranya mengalami gangguan motorik kasar dan 30% mengalami gangguan motorik halus. Angka ini bukan hanya sekedar statistik, melainkan gambaran nyata perlunya perhatian khusus. Oleh karena itu, pemerintah telah menjalankan program SDI-DTK atau Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang bagi balita usia 12 sampai 59 bulan. 2 kali setahun untuk memaksimalkan tumbuh kembang mereka. Metodologi penelitian. Penelitian yang dirangkum dalam materi ini dilaksanakan dengan pendekatan observational analitik atau menggunakan desain cross-sectional yang berarti data dikumpulkan pada satu titik waktu untuk melihat keterkaitan antar variabel. Penelitian ini dilakukan di PAUD Kasih Bunda Motokar dengan responden sebanyak 63 anak usia 5 sampai dengan usia 3 sampai dengan 5 tahun beserta ibunya. Pemilihan sampel memakai teknik purposive sampling. Purposive sampling yakni memiliki responden dengan sengaja sesuai kriteria penelitian. Data dikumpulkan dengan kuesioner dan pengamatan langsung menggunakan instrumen Denver Development Screening Test atau DDST-2 untuk menilai perkembangan anak. Uji likelihood ratio digunakan untuk menguji hubungan antara stimulasi yang diberikan ibu dengan perkembangan motorik anak. Kemudian ada hasil penelitian. Hasil penelitian yaitu yang pertama ada karakteristik responden. Karakteristik responden ini mayoritas ibu berusia 26 sampai 35 tahun, berpendidikan SMA, bekerja sebagai ibu rumah tangga dan pendapatan keluarga rata-rata 1 sampai dengan 2 juta per bulan. Sebagian besar anak berusia 4 tahun, perempuan dan merupakan anak pertama atau kedua. Kemudian yang kedua ada pola stimulasi. Nah, pola stimulasi ini hanya 14% ibu yang memberikan stimulasi dalam kategori baik, sementara 49% cukup dan 37% kurang. Ini menandakan masih lemahnya penerapan stimulasi perkembangan anak oleh orang tua. Kemudian ada yang ketiga yaitu perkembangan motorik anak. Nah, perkembangan motorik anak ini yaitu
yaitu motorik halus sebesar 69,8% anak normal, kemudian 27% suspek dan 3,2% tidak dapat diuji. Motorik kasar 81% normal, kemudian 15,9% suspek dan 3,2% tidak dapat diuji. Hubungan antara stimulasi dengan perkembangan motorik, yaitu yang pertama ada motorik halus. Kemudian ada pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama faktor yang mempengaruhi motorik halus. Anak pertama biasanya lebih cepat berkembang karena mendapatkan perhatian penuh dari orang tua. Kemudian aktivitas yang diberikan di sekolah seperti menggambar, menulis dan mewarnai sangat penting dalam mengasah keterampilan motorik halus. Dan yang kedua, faktor yang mempengaruhi motorik kasar. Anak laki-laki cenderung lebih unggul dalam perkembangan motorik kasar karena lebih aktif bergerak. Lingkungan bermain yang memungkinkan anak bebas bereksplorasi lebih dominan mempengaruhi perkembangan motorik kasar dibandingkan stimulasi formal dari orang tua. Kemudian yang ketiga, pentingnya stimulasi. Stimulasi bukan hanya merangsang perkembangan motorik, tetapi juga membangun rasa percaya diri, kemandirian, serta kesiapan anak menghadapi tantangan belajar di masa depan. Kurangnya stimulasi dapat berujung pada keterlambatan perkembangan yang berpengaruh pada aspek sosial emosional anak. Nah, kesimpulan secara ringkas penelitian ini menggarisbawahi pentingnya keterlibatan orang tua, terutama ibu, dan memberikan stimulasi yang tepat untuk anak usia dini. Terdapat hubungan signifikan antara perilaku pemberian stimulasi dengan perkembangan motorik halus, sedangkan perkembangan motorik kasar lebih banyak dipengaruhi oleh aktivitas fisik dan lingkungan sekitar. Hasil ini sekaligus menjadi pengingat bahwa tanggung jawab perkembangan optimal anak tidak hanya berkumpul pada lembaga pendidikan seperti PAUD, tetapi lebih utama pada orang tua dan keluarga yang menjadi lingkungan pertama dan utama bagi anak. Demikian penjelasan dan pemaparan dari materi kami. Demikian penjelasan dan pemaparan dari materi faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan perkembangan anak usia 1 sampai dengan 3 tahun. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.